Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, percaya nggak bahwa hasil penelitian, ya, mayoritas orang itu gagal di pekerjaannya itu karena nggak bisa presentasi yang bagus. Ya. Bahkan data dari Dale Carnegie Institute itu, ya, 85% orang, ya, itu gagal karena nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan apa isi pemikirannya, terutama di hadapan rekan kerja sama atasannya. Nah, hari ini kenapa pelatihan ini kami buat untuk ngasih tahu bahwa sebenarnya siapa aja, ya, termasuk teman-teman, itu bisa sebenarnya untuk ngomong dengan baik, ngomong dengan efektif, ngomong yang berdampak gitu. Ya. Kenapa saya paksa teman-teman juga yang di rumah sakit untuk ikut pelatihan ini? Ya, ini izin ya Pak Dik ya, karena banyak teman-teman saya dari rumah sakit. Karena ya di rumah sakit masalah terbesar itu karena komunikasi, kesalahan komunikasi. Jadi insya Allah 2 jam ke depan kita akan coba bahas apa sih yang sebenarnya yang disebut sebagai presentasi yang efektif atau berdampak itu. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya dibilang presentasi, ya, apa kira-kira yang ada di benak teman-teman? Ada yang mau jawab? Kira-kira kalau dibilang presentasi ngapain nih? Oh, macam saya ngomong di depan atau ada lagi yang lain? Mungkin Desmond, apa kira-kira kalau dibilang presentasi ini ngapain? Apa yang terpikir di benak? Suatu hasil dari pemikiran atau kerjasama. Penyampaian hasil pemikiran. Yang lain ada yang mau? Mungkin yang di Zoom ada yang mau berpendapat kalau misalnya dibilang presentasi apa kira-kira yang terpikir di benak teman-teman ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, kayaknya error. Coba dibantu aja, Bang. Uh, ada yang pakai parfum merek Axe. Tahu ya parfum merek Axe? Tahu nggak? Tahu, Pak Diki pakai? Nggak pakai. Ada yang pakai? Rido pakai parfum merek Axe? Pernah dulu ya. Tahu iklannya yang terkenal? Axe. Waktu mereka ngeluarin produk mereka, The Axe Effects. Ada tuh tagline-nya. Kalau misalnya kita bilang Aqua, tagline-nya apa? Atau Rinso lah yang paling terkenal. Ingat nggak tagline Rinso apa? Apa Bang Wiswan? Berani kotor itu baik, ya. Dah. Nah, aksi itu, waktu ngeluarin aksi pack itu, tagline mereka itu adalah kesan pertama begitu menggoda. Berikutnya terserah kepada Anda. Jadi kalau presentasinya itu mau bagus, kesan pertamanya juga harus bagus. Kalau sekarang ini, saya sama teman-teman, udah pasti teman-teman kesannya harus bagus. Kenapa? Teman-teman takut sama saya, masih ada unsur itu. Gitu Pak Dik. Jadi kalau mau di depan kelas Pak Dik, ya kan, kalau mau anak-anak itu fokus sama kita, kesan pertamanya itu harus bagus. Tapi kalau kesan pertamanya tadi Pak Diki, ya anak-anak hari ini kita belajar ini, itu menurut teorinya, teori presentasinya, kesan pertama yang menggoda itu nggak seperti itu gitu. Ada rumusnya. Nah, hari ini kita akan belajar rumusnya. Jadi pulang dari sini teman-teman dapat rumusnya. Bila perlu, mau kapan pun teman-teman presentasi, rumusnya bisa dipakai. Bagi teman-teman yang CPNS, yang banyak nih di sini, nanti kalau disuruh waktu latsar, kan harus pemaparan. Ya kan? Paling nggak tuh bisa dipakai. Jadi nanti pemaparannya nggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rifan, hari ini saya akan memaparkan, nggak gitu. Tapi dimulai dengan apa? Nah, nanti coba kita lihat ke depannya. Kalau ada yang belum kenal, ya, ini biodata saya ya. Kalau ada yang belum kenal, tapi mudah-mudahan semua udah kenal kan. Oke, ini biodata saya. Kenapa saya berani buat pelatihan ini? Karena sebenarnya saya certified trainer of public speaking dari sebuah lembaga, ya.
Jadi saya udah punya sertifikat untuk melatih bagaimana orang jadi pembicara publik. Ya, kalau di rumah sakit pasti teman-teman sudah tahu, saya manajemen di rumah sakit, ya Pak Dik. Kemudian untuk pendidik juga karena kebetulan, bukan kebetulan, karena istri saya adalah seorang guru, saya mau nggak mau harus belajar juga tentang pendidikan, makanya ada beberapa kuliah informal saya atau pembelajaran informal saya itu topiknya pendidikan. Ya, baik itu pedagogik atau sekarang kalau sama teman-teman nih andragogik, pendidikan orang dewasa, gitu ya. Nah, buku mahir presentasinya belum ada. Mudah-mudahan setelah pelatihan pertama ini keluar buku mahir presentasinya. Karena tahun 2022 saya memulai untuk buat pelatihan pertama 2 sesi waktu itu tentang belajar efektif di Ekanopan. Ya, pesertanya juga nggak banyak teman-teman, cuma 10 sampai 15 orang. Sekarang mungkin pesertanya udah ada yang kuliah karena waktu itu tahun 2022 itu mereka SMA kelas 1 dan lain sebagainya. Sekarang udah kuliah tentang teknik belajar efektif. Jadi gitu, 2 sesi pelatihannya selesai, saya buat buku. Ya, Panduan Kilat Teknik Belajar nama bukunya. Nah, nanti ini rencananya gitu juga. Ya. Berapa sesi nggak tahu. Kalau misalnya banyak yang berminat, kita buat bersesi-sesi, tapi kalau misalnya nggak banyak berminat, satu sesi ini mungkin sesi yang pertama dan terakhir. Ya, harapannya sih enggak. Ya, harapannya sih banyak orang yang mulai sadar, mulai paham bahwa ngomong itu bisa dilatih. Dan nggak ada orang yang lahir langsung bisa ngomong. Kecuali satu orang. Siapa? Siapa? Nabi Isa Al-Masih. Iya benar. Ya, di sini nggak usah ragu-ragu, sebutin aja. Ya. Ah. Iya. Itulah satu-satunya manusia yang baru lahir bisa ngomong. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi, nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi bukan saya asal sebut ya. Kalau teman-teman kenal yang namanya fobia, ketakutan terhadap suatu hal, ya. Nomor 1 fobia apa? Takut ketinggian. Ada kan? Apa namanya? Kalau orang digigit anjing kena rabies, ada fobianya juga kan? Fobia apa? Fobia air, hidrofobia. Fobia ruangan kecil. Tahu Harry Potter? Ya. Pernah baca? Pernah nonton? Dia itu takut ruangan kecil. Namanya klaustrofobia. Tapi ternyata diteliti, 75% populasi ya, berarti di seluruh dunia, 75% orangnya itu takut berbicara di depan umum. Namanya glossofobia. Ya. Jadi contoh misalnya, jadi pembina upacara Pak Dik. Masih gemetar nggak? Masih ya. Padahal di depan siswa sama teman-teman yang biasa berinteraksi gitu ya. Jadi 75% itu nomor 1 teman-teman. Ya, ketakutan bicara di depan publik itu yang nomor 1. Jadi bukan takut laba-laba, takut ketinggian, takut ruangan sempit, takut gelap, kan dengan ketakutan-ketakutan yang lain. Ya, bahkan nomor 1 di atas dari takut mati. Dan yang paling susah bukan ngomong di hadapan 1000 orang teman-teman. Yang paling susah itu ngomong di hadapan 1 orang. Ada yang udah menikah? Belum. Sudah bang. Susah ya ngomong di hadapan 1 orang ya. Lumayan. Ya, bukan di hadapan 1000 orang, nggak. Ngomong di hadapan 1 orang yang susah. Makanya nanti kalau teman-teman dikasih kesempatan, misalnya wawancara di tempat kerja atau misalnya dan lain sebagainya, ya di tempat yang baru, berhadapan sama HRD itu mungkin salah satu yang paling sulit di dalam kehidupan teman-teman. Ya, ngomong di hadapan HRD. Ya. 67% profesional kehilangan peluang karir karena kurang percaya diri. Ya, saat presentasi. Ya. Saya wawancara pernah via Skype, waktu itu Zoom belum ada mungkin. Ya, Zoom kan terkenalnya setelah COVID. Ya, via Skype waktu itu saya wawancara ya untuk magang di ICU Harapan Kita, kawan-kawan. ICU Harapan Kita. Rumah Sakit Jantung Pusat Harapan Kita. Ya. Interviewnya itu di Ekanopan. Ya, ini kejadian nyata. Dan
lulus. Saya diminta datang ke sana, diterima magang di program ISTEMI namanya waktu itu. Indonesia STEMI, database pasien-pasien serangan jantung dengan ST elevasi. Ya diterima di sana. Tapi nggak jadi magang. Kenapa? Milih CPNS. Ya. Milih jadi CPNS. Balik pulang ke Labura. Dan 85% kesuksesan karir itu karena kemampuan komunikasi. Ya. Mayoritas kejadian di rumah sakit, ya itu karena komunikasi nggak efektif. Ya izin kalau boleh cerita, kenapa spesialis di Kota Pinang kemarin demo, kemudian RSUD Ranto Prapat kemarin viral, ya mohon maaf, bisa jadi itu karena komunikasinya kurang efektif. Ya, seperti itu. Dan saya, kenapa saya berani? Ya, karena saya sudah belajar ini dari 2011, teman-teman. Saya belajar bagaimana presentasi yang baik itu dari tahun 2011. Udah berapa tahun ya? 14 tahun. Ya, tahun depan 15 tahun ya. Jadi saya udah 15 tahun itu mempraktekkan cara public speaking yang baik dan benar. Bahkan waktu berat badan saya 70 kilo kawan-kawan. Ya, itu di Banda Aceh. Dan saya tahu faktanya bahwa kita harus bisa ngomong dengan bagus itu di 2011. Ketinggalan jauh mungkin. Ya, makanya jangan heran kalau sekarang cuma teman-teman lah nih yang datang kemari, dan percayalah mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang dan pemikirannya berubah bahwa kita tuh harus bisa ngomong. Bukan sekedar ngomong, tapi supaya omongan kita itu bisa berdampak. Ya. Itu waktu berat badan masih 70 kilo, sekarang udah 3 digit. Ya, dari 2011 saya belajar teman-teman. Ya, masih di Banda Aceh. Dan pesertanya juga nggak banyak. Coba teman-teman lihat, itulah pesertanya. Saya macam hari ini kan, berapa orang tuh? 8 ya. Ya, jadi nggak perlu banyak-banyak teman-teman, nggak apa-apa gitu. Ya. Kenapa? Bukan masalah banyaknya, tapi masalah seberapa banyak yang teman-teman bisa bawa pulang nanti setelah dari sini. Ya urusan. Jadi tadi kalau misalnya Pak Diki aja yang datang, orang yang nggak datang juga nggak apa-apa Pak Diki. Kita akan tetap sampaikan. Ya, seperti itu. Oke lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kita belum masuk materi, ini baru pembukaan. Ya, nah ini saya bilang. Saya dari 2011. Ya, berakhir dengan seperti itu. Ngomong di dusun terjauh di Labura sudah pernah. Ya, yang nggak bisa masuk mobil. Ya, saya sudah pernah ke puskesmas terjauh juga. Untuk ngomong juga presentasi tentang bagaimana sistem pelacakan sudah pernah. Ya kan? Dapat kesempatan belajar jalan-jalan di Sleman kemarin pakai uang negara. Ya. Salah satu hobi yang paling enak itu adalah apa? Hobi yang dibayar. Jadi kalau saya hobi jalan-jalan, negara bisa bayar kita untuk jalan-jalan. Sebenarnya bukan untuk jalan-jalan, studi lapangan gitu kan. Nyari apa yang beda di sana. Gitu. Sampai sekarang saya masih belajar nih. Saya belajar di Reformers Academy. Ya, Reformers Academy itu kerjasama antara LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ya, LAN itu tempat pelatihannya ASN. Ya, jadi nanti teman-teman Latsar itu pedomannya dari LAN. Nah, sekarang tuh saya punya kesempatan di Reformers Academy, pelatihan online, ini namanya online bootcamp, sekitar 4 minggu, tentang kepemimpinan dan inovasi. Ya, yang daftar kemarin hampir 300 orang, se-Indonesia yang dipilih 100 orang. Nanti dari 100 orang ini dikecilkan lagi, jadi 30 orang dapat kesempatan 3 hari di LAN. Latihan apa? Kepemimpinan. Bayar enggak? Gratis. Ya, nggak tahu nanti ke Jakartanya gimana. Belum, soalnya di suratnya katanya nggak dibiayai, cari biaya sendiri. Ya, tapi ya bayangin dari semua ASN muda yang di bawah 35 tahun yang berminat juga di seluruh Indonesia ya. Yang berminat juga cuma 300 orang dan yang dipilih cuma 100 orang. Gitu. Ya. Jadi kalau ngomong presentasi ya udah sehari-hari gitu. Tadi malam juga baru ceramah ya, di masjid ini di sebelah kita. Ya, ceramah. Saya punya jadwal bulanan tentang pengobatan ala Nabi, bekam, ya, obat herbal dan lain sebagainya. Topik kita khusus, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman bisa ngomong nih, nggak cuma di rumah sakit kerjanya kawan-kawan. Nah, ini saya mau giniin gitu tuh.
Teman-teman bisa kemana-mana aja gitu, diundang orang untuk bicara. Belum pernah ya? Belum kan? Di nanti. Pertemuan apa? Pertemuan Pernepro apa ya namanya? Pernepri ya diundang jadi pembicara gitu. Ya, harus punya cita-cita ya berapa ribu pasang mata gitu kan dari seluruh Indonesia. Tapi kita yang ngomong tuh. Saya tentang apa? Tentang ya perawatan pasien hemodialisa dan lain sebagainya. Lanjut, Bang. Nah, ada yang kenal? Hah? Ada yang kenal? Nggak kenal? Kenapa saya ini? Karena saya belajar di 2011 itu, coach saya atau mentor saya juga ngajarin tekniknya dari Dale Carnegie. Ya, Bapak pengembangan diri modern. Ya. Jadi kalau misalnya Dale Carnegie bilang, ya, kalau kita mau um, buat orang tertarik sama kita, maka kita duluan harus tertarik terhadap hal itu gitu. Jadi ini sama nih, ini bukan tentang yang saya omongin, ini tentang kawan-kawan. Ya, bukan tentang oh saya bagus presentasinya, enggak, tentang kawan-kawan apa sih dapatnya pulang nanti ke rumah gitu. Ya. Ini bukunya kawan-kawan. Versi Indonesianya ada tapi susah nyarinya. Ya, kalau versi Indonesianya judulnya The Magic of Speaking, Dale Carnegie. Ini judulnya The Art of Public Speaking. Ini saya dapat kemarin bahasa Inggris asli karena saya lebih suka baca buku bahasa Inggris karena buku terjemahan. Ya, karena terjemahan kita aneh-aneh. Ya, penerjemah kita luar biasa aneh-anehnya. Entah apa di terjemahannya. Saya bagus baca buku bahasa Inggrisnya. Saya punya buku ini dari 2012, teman-teman. Ya, 13 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih sering saya baca. Ya, jadi kalau misalnya mau bisa jadi pembicara publik yang baik, ya mohon maaf, mungkin bahasanya ini kitab sucinya. Ya, kalau mau jadi pembicara publik yang baik ya, Dale Carnegie. Ya, jadi saya belajarnya dari sini awalnya. Oke, kita lanjut. Ini belum masuk tekniknya kawan-kawan. Ya, tenang aja, nanti diajari tekniknya. Oke. Nah, jadi seharusnya kalau misalnya mau presentasi yang bagus, audiensnya itu dilibatkan. Ya. Meskipun dengan pertanyaan sederhana. Ingat nggak tadi saya nanya apa? Ingat ya. Banyak saya nanya tadi ya. Apa aja? Tentang fobia. Bahwa bicara itu dilatih. Sebab hanya satu-satunya orang yang lahir bicara gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan bukan tentang saya, oh saya bagus sekali nyampaikannya tadi, enggak. Seberapa banyak sih yang teman-teman dapat gitu. Ya. Menghasilkan diskusi dan feedback. Tenang aja, slide saya nggak banyak kok, cuma 12. Tapi saya harapannya kita semua latihan. Menyampaikan informasi, ya membaca slide atau komunikasi satu arah. Ya ini bisa aja dibacakan slide-nya. Tapi untuk apa? Bukan itu intinya. Ya presentasi yang efektif itu bukan itu. Tahu Steve Jobs? Mendiang udah meninggal. Steve Jobs, tahu? Pendiri Apple. Ya, pendiri Apple. Iya. Tahu saat presentasi Steve Jobs gimana? Paling sering hitam dan putih. Kalaupun ada kata, itu hanya 6 kata. Itulah slide presentasi Steve Jobs. Ya, hitam dan putih dan hanya 6 kata. Karena apa? Bukan mau nampilin slide presentasinya yang cantik ini kawan-kawan. Bukan, fokusnya ke sini nih. Ya. Fokus waktu kita presentasi itu bukan orang fokus ke slide kita, tapi orang fokus ke kita gitu. Ini hanya alat bantu aja. Bukan ini alat utamanya gitu. Alat bantu aja tapi fokus ke kita. Ya. Makanya kenapa pengkhotbah, penceramah itu public speaking yang bagus karena mereka nggak pernah pakai ini kan. Kan nggak pernah kan? Pendeta di gereja ceramah pakai slide apa kebaktian gitu. Nggak pernah kan? Sama kami juga kalau misalnya khotib sholat Jumat gitu nggak pernah pakai slide. Ya. Tapi tergantung bagaimana public speakingnya gitu. Bahkan kalau saya pribadi, ya ada khotib Jumat itu yang ceramahnya itu terngiang-ngiang sampai pulang. Oh iya ya betul juga ya gini ya. Oh iya ya. Sampai akhirnya lahir tulisan dari khutbah dia gitu. Nah itu sebenarnya yang disebut sebagai high impact presentation. Berapa banyak yang teman-teman bawa pulang? Ya. Lanjut.
Nah, tadi saya bilang bahwa tidak ada pembicara publik yang langsung lahir, langsung bisa bicara. Jadi pembicaraan yang baik itu seharusnya direncanakan. Siapa yang bakal dengar presentasinya, itu beda. Kontennya apa, bila perlu ada risetnya. Strukturnya gimana. Kalau belum pernah presentasi di situ, datang. Ini saya karena udah sering aja ngomong di sini, makanya saya nggak perlu datang. Tapi kalau tempat baru, biasanya saya datang lebih cepat 1 jam sebelum acara. Kenapa? Untuk lihat kondisinya. Dan terakhir ketika saya datang di jam acara, yang terjadi adalah, apa coba-coba? Baru beberapa bulan yang lalu, saya diminta ngisi materi di sebuah tempat, tapi saya nggak datang lebih cepat. Saya datangnya agak-agak ngepas di jadwal yang ditentukan, dan saya nggak tahu itu tempatnya kayak mana. Apa yang terjadi? Salah kostum. Saya pakai jas, tempatnya lumayan panas. Sama hari. Ya ini nggak, saya nggak cerita bohong gitu. Nah makanya perencanaan itu penting gitu. Itu yang terakhir. Saya pakai jas, warna hitam lagi jasnya, ngomongnya di tempat yang panas, luar biasa. Berakhir dengan apa? Nih. Ya, makanya pembicara yang baik itu harus direncanakan. Termasuk bicara di Zoom juga harus direncanakan. Oh, kayak mana nanti nih ya tampilanku di layar Zoom ini gimana gitu kan? Harus direncanakan. Nah, itu tuh lihat tuh waktu lacar, lihat nanti kan ada backgroundnya, di mana posisinya ya. Kalau saya kemarin diajarinnya, kalau di Zoom ini sebenarnya setengah badan tuh harus kelihatan dan kasih ruang untuk tangan kita bergerak. Kenapa? Kan nggak enak kalau misalnya ngomong gini, ya. Jadi kawan-kawan ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk presentasi yang efektif. Yang pertama, enak nggak nengoknya? Nggak enak kan? Tapi coba gini, jadi teman-teman ada 4 hal ya yang perlu kita ketahui, 4P singkatannya, untuk presentasi kita jadi efektif. Yang pertama itu adalah plan. Ya, kita harus merencanakan. Yang kedua, practice, latihan. Di buku ini saya juga tahu ya bahwa latihan yang paling efektif itu adalah menengok bagaimana kita ngomong di depan kaca. Ya. Pastikan nggak ada orang lain yang lihat. Kenapa? Dikira ODGJ nanti. Orang dengan gangguan jiwa kan ngomong sendiri depan kaca, jadi kawan-kawan gini segala macam gitu kan. Berapa kali sampai bisa gitu. Jadi itu kuncinya. Jadi nggak ada tiba-tiba kawan-kawan tuh bisa presentasi jago, nggak ada. Baru persiapan. Nah, ini persiapan yang kita coba ajarin ya. Opening, body, dan terakhir penyampaian. Sama kan? Kesan pertama positif ya. Apa tadi? The axe effect. Kesan pertama begitu menggoda. Berikutnya terserah kepada Anda. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tanya aja. Ya. Kalau teman-teman di Medan, mungkin pelatihannya seharga 250.000 untuk 2 jam. Dengan materi yang disampaikan, percayalah sama juga. Kenapa? Karena Dale Carnegie dari tahun 1912, ya, tahun 1912, itu udah 1000 kali melatih orang untuk presentasi atau ngomong. Dan di tahun itu, kapal Titanic tenggelam. Tahu? Nggak tahu ya? Titanic tenggelam tahu ya? Tahunnya nggak ingat ya? Iya. Kenapa saya ingat? Ya saya selalu gitu. Itu jadi teknik memori, namanya kaitkan. Kaitkan. Ya, contoh aja lah. Tahu Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Tahun berapa ditaklukkan? Nah, nggak ingat kan? Nah, 1534. Kenapa ingat? Ada kaitannya gitu, ada yang dikaitkan ke situ gitu. Ya kan? Kalau di Islam belum lagi saya tanya tanggal berapa perang Badar, perang Uhud. Ingat Pak Dik, perang Kandak. Nggak ingat juga ya Pak Dik. Oke. Ya. Lanjut, mari. Nah, jadi karena waktu kita masih lama
Dan tadi saya bilang presentasi itu butuh dilatih, kita latihan ya. Yang di Zoom juga boleh ya, teman-teman, kalau mau ikut latihan. Karena suara teman-teman, kalau teman-teman buka mic di situ kedengaran di speaker kita di sini. Jadi teman-teman yang di ruangan ini juga tahu. Jadi kalau yang hobi nonton film, silakan nanti pulang di rumah lihat film ini. Ya. Udah pernah nonton? Belum ya? Pak Diki juga belum pernah nonton ya? Semua belum pernah nonton? Ya, jadi kalau mau tahu susahnya gimana caranya ngomong yang bagus, silakan nonton film ini. Film ini diambil dari kisah nyata Raja George. Ya, Raja George itu ayahnya Ratu Elizabeth yang meninggal kemarin. Ya. Bagaimana tiba-tiba dia harus jadi raja? Bayangkan kalau jadi pemimpin kan public speakingnya harus bagus ya. Macam saya bilang, kenapa kita kemarin ribut negara kita ini? Ya karena mulut. Sama di rumah sakit juga gitu teman-teman. Ini gara-gara mulut nih ribut jadinya. Makanya semua orang harus public speakingnya bagus. Ya. Bayangkan dia disuruh ngomong pertama kali sebelum dia jadi raja di sebuah stadion, berarti puluhan ribu pasang mata. Apa yang terjadi? Gagap. Nggak jadi ngomong. Ya. Nanti bisa dilihatlah perjuangan dia sampai dia bisa ngomong dengan lancar dan salah satu pidato dia pidato yang terbaik pada saat Perang Dunia. Kenapa? Karena setelah dia pidato, damai. Ya. Gitu. Oke? Atau nanti kita coba putar, buka YouTube, putar ininya coba. Ya. Coba kita ice breaking, kita lihat sinopsisnya aja. Mana tahu nggak tertarik nonton gitu kan, tapi kalau lihat trailernya jadi tertarik ya. Saya macam teknik marketing agak lain. Tahu ya kawan-kawan ya? Ya bisa pula sinopsisnya lain-lain. Bingung semua orang kan. Habis itu minta maaf. Rupanya teknik marketing. Ya, coba bisa bang, diputarkan The King's Speech. Tuh judulnya yang kuning besar tuh. The King's Speech. Nah, jadi ini yang paling aneh nih ini. Ada yang bisa bantu saya terjemahin? Mungkin kawan-kawan di Zoom juga bisa melihat formula Mas Del Carnegie. Ada yang bisa bantu saya terjemahin? Aneh ya, diomongin aja susah ya. Hah? Tell them what you are going to tell them, then tell them what you told them. Artinya apa? Hah? Apa artinya? Gimana? Hah? Artinya? Coba. Ah, apa yang ingin? Hah? Itu ada bantuannya lah di sampingnya. Iya. Jadi secara ini kan aneh kan jadinya kan. Tahu kalian ini diartikan gimana di buku bahasa Indonesianya? Aneh banget. Ya, langsung diterjemahkan langsung aja gitu. Sebenarnya kan kalau secara sederhana kita artikan yang pertama kan, sampaikan kepada mereka apa yang ingin kamu sampaikan atau katakan, apa yang ingin kamu sampaikan gitu. Gambarannya aja, garis besarnya aja gitu. Kira-kira tadi di awal saya udah sampaikan nggak gambaran satu garis besar kita hari ini di sini ngapain? Ada ya? Apalah kira-kira? Yang ya coba dijadikan satu kalimat, bisa nggak? Ngapain di sini? Siapa aja boleh berpendapat. Ngapain di sini? Kira-kira? Pelatihan komunikasi. Kenapa di sini? Duh. Untuk bisa bicara. Bang, kenapa di sini, Bang? Untuk bisa presentasi. Kenapa, Man? Perlancar public speaking Mem yang berdampak. memperlancar public speaking yang berdampak. Kenapa di? Untuk bisa mahir public speaking. Untuk bisa mahir public speaking. Kenapa di sini? Nggak tahu, baru datang. Oke. Kenapa Pak Diki kemari? Melatih presentasi. Untuk berlatih presentasi. Iya. Ya. Benar. Ya, itu gambarannya. Ya, jadi semua paham gambarannya. Manfaatnya? Apa kira-kira manfaatnya? Kalau bisa public speaking apa manfaatnya? Bisa menyampaikan komunikasi. Manfaatnya apa, Pak Dik? Kalau udah bisa public speaking? Mungkin
bisa nambah di luar daripada jam kerja. Hah? Bisa nambah jam kerja. Bisa nambah jam kerja. Jadi orang lain ya, oke. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Artinya apa? Semua paham gitu. Ngapain sih kemarin kan gitu. Ya. Jadi tell them what you are going to tell them, artinya kita sampaikan gambaran besar. Ya. Jadi nanti kawan-kawan, ya saya kira kalau kawan-kawan yang CPNS pasti presentasi pertamanya nanti waktu latsar ya. Atau di sini tadi saya lihat di Zoom ada Bang Adam ya ini. Ya, Bang Adam kebetulan lagi PKP nih ya Bang. Nggak tahu udah presentasi rencana kegiatan PKP-nya atau belum. Jadi kalau misalnya nanti di awal presentasinya kita ngomong, saya Rifani Kaputra Nasution, saya ingin menyampaikan ini, itu secara teori bukan pembukaan yang efektif atau yang memukau. Ya, pembukaan yang efektif apa? Kita sampaikan dulu fakta, kita sampaikan dulu cerita, ya, sampaikan siapa kita yang menyampaikan, kemudian mau ngapain, ya, dan manfaatnya apa, gitu. Ya, itu pembukaan yang efektif. Ya. Sampaikan isi dan struktur yang jelas. Yang teman-teman ingat, kalau mau presentasi ataupun ngomongnya baik, ada 4P. Ya kan? Apa tadi? Plan, practice, prepare. Ya, nggak apa-apa teman-teman kalau nggak ingat, karena baru tahu hari ini kan. Sebelumnya kan belum pernah tahu kan. Waktu kuliah juga nggak pernah diajarin kan. Sayang kali kan gitu. Ya. Oke, nggak masalah. Coba kita langsung ke tekniknya, Bang. Next. Ya, ini tekniknya. Ada 3 teknik instannya supaya berdampak. Yang pertama itu adalah opening yang memikat atau pembukaan yang memukau. Ingat tadi apa yang saya taruh di pertama? The axe effect. Kesan pertama begitu menggoda, berikutnya terserah kepada Anda. Ya. Apa disampaikan? Ya, boleh shocking statement. 50% dari Anda akan bla 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 bla. Boleh provokatif. Berapa sih sebenarnya yang bisa Anda nilai kalau 1 jam Anda duduk? Atau ginilah, kita tukar sama yang real aja lah. Kira-kira sekarang ini, mohon maaf saya harus tanya ini ya. Teman-teman di Zoom boleh jawab di kolom komentar. Berapa penghasilan teman-teman sekarang 1 jam? Dihitung dari gaji per bulan. Ya, itu contoh provocative question. Ya, berapa? 1 jam. Nah, 1 jam sekarang kalau dihitung per bulan. Ya, coba hitung. Coba hitung. Ada? Coba hitung. Ya, nggak apa-apa. Nah, kan mikir kan. Nggak sampai. Nah, itu contoh provocative question gitu. Ya, tapi disesuaikan dengan konteks. Kita mau ngomong apa nih? Kita mau ngomong, aku mau ngomong nih, Desmond mau ngomong, latsarku di IGD nih. Aku mau ngomong, tahukah teman-teman, berapa orang yang meninggal setiap 1 jam di Indonesia di unit gawat darurat? Orang nanya kan, emang banyak ya kan gitu? Enggak, serius kan? Orang bakal nanya kan, emang banyak ya gitu kan? Nah, cari datanya, sampaikan datanya. Ini aku mau nunjukin contohnya. Ya, contohnya opening yang ini. Jadi teman-teman, aktualisasi saya akan memberikan manfaat untuk mengurangi orang yang meninggal di instalasi gawat darurat di RSUD Kanopan. Daripada ngelain diri, saya Desmond, judul saya ini. Gitu. Clear? Jelas? Jelas doh? Jelas Pak Diki? Misalnya mau ngajar apa Pak Diki? Materi tentang pantun. Gimana biasanya di kelas? Udah berubah belum? Sedikit. Harusnya Pak Diki sudah berubah, karena kita kemarin sudah pernah presentasi rumusnya apa? Untuk guru. Lupa pasti. Padahal sudah pernah kan? Gaidek Pak Diki. Ingat? Wah, nggak apa-apa. Makanya datang lagi kemarin supaya ingat kan? Jadi kalau misalnya datangnya masuk kelas gitu kan, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang pantun. Ya gitu, tapi coba buka dengan pantun. Pernah dilakukan Pak? Pernah. Kan? Lebih tertarik nggak anak-anak Pak? Itu dia. Jangan bukanya dengan
Sorry, tapi berpantun langsung gitu, contoh nyata gitu. Nah, kalian mau seperti Bapak, ayo kita belajar tentang ini. Gitu dia. Ya, opening yang memukau itu seperti itu. Ya. Atau dramatik statistik. Ya. Terserah mau tentang apa, teman-teman mau tentang apa. Ya, karena ini tekniknya, dan ini pelatihan bukan cuma saya yang ngomong. Jadi saya akan ajak teman-teman, tapi pakai alat bantu. Gampang kok. Ya. Bang, boleh geser bang? Buka ini bang, situs web bang. Learning My ID slash. Ya, silakan keluar HP-nya, keluarkan HP-nya sekarang. Yang di rumah juga boleh ya, kalau Zoom-nya pakai laptop, silakan dikeluarkan laptopnya, dibuka browsernya, atau kalau misalnya pakai handphone, silakan dibuka browsernya, ya. Ini saya ketikkan alamatnya di kolom komentar. Nih, enggak, beda. Itu di komentar nih. Coba hapus yang ini. Apa? Diganti share screen-nya. Sekarang zaman AI kan? Jadi tergantung kita mau manfaatkan AI itu sebagai apa. Ya, bisa kita manfaatkan untuk cara kita belajar. Termasuk ini salah satunya. Ya, kita mau tunjukin. Terbuka generator skrip pembukaan presentasi kalau di situ hasilnya. Enggak, belum. Atau Bang yang share screen. Ya, ini teman-teman yang di Zoom, silakan di kolom komentar ya. Itu alamatnya yang bisa di ini. Ganti aja Bang coba biar sekalian bisa diketik. Nah, baik, silakan teman-teman. Kita masih punya 1 jam lagi. Mudah-mudahan 1 jam ini kita gunakan untuk latihan teknik ya. Kalau teman-teman yang mau ngomong di Zoom untuk latihan ini dipersilakan ya. Ini saya izin saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ya, sudah buka di handphone masing-masing? Ya, alamatnya ini Learning My ID. Oke, mungkin tadi codingnya agak ini, tapi nanti saya perbaikin. Ini kalau storytelling bisa nih. Bentar ya. Misalnya kita buat tentang leadership. Ya, ada mahasiswa misalnya ya. Nah, jadi sebenarnya di AI itu bisa dibuat seperti itu. Jadi kita mau ngomong apa, mereka bisa masukkan ke situ. Ya, ini tadi karena buru-buru. Nanti saya perbaiki supaya teman-teman bisa pakai ya. Jadi ini kurang kurang ini AI-nya ya. Tapi nanti saya perbaiki coba supaya bisa dia muncul skripnya. Jadi teman-teman bisa pakai ya. Pak Diki juga bisa pakai nanti untuk siswanya. Muncul ya. Tapi sesuai bacaannya. Kalau saya lihat di sini kurang sesuai. Tapi dia nggak suruh kenalin diri ya. Nah, jadi ya seperti ini dia. Ada yang mau coba ngomong? Didi mungkin? Kelihatan ya tulisannya? Kecil. Bisa di zoom nggak? Di sini ya? Tampilannya di sini ya? Kelihatan ya? Oke, coba latihan baca itu. Seolah-olah lagi mau presentasi tentang kepemimpinan. Ya, sambil berdiri. Ya, di depan. Enggak, di situ aja. Enggak, biar bisa sama-sama lihat. Enggak, biar biar bisa sama-sama lihat gitu. Coba, silakan. Saat saya masih mahasiswa, saya pernah gagal total dalam presentasi pertama saya. Tapi kegagalan itu mengajarkan saya sesuatu yang mengubah hidup tentang kepemimpinan. Karena setiap orang di ruangan ini memiliki pengalaman berharga yang bisa kita pelajari bersama. Jadi, apakah Anda siap untuk mengubah cara pandang Anda tentang kepemimpinan? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Oke, coba ulangi gerakan tangannya. Sesuaikan sama kata-kata yang ada di situ. Saat ini,
saya masih mahasiswa. Saya pernah gagal total dalam presentasi pertama saya. Tapi kegagalan itu mengajarkan saya sesuatu yang mengubah hidup tentang kepemimpinan. Karena setiap orang di ruangan ini memiliki pengalaman berharga yang bisa kita pelajari bersama. Jadi, apakah Anda siap untuk mengubah cara pandang Anda tentang kepemimpinan? Mari mulai perjalanan ini bersama-sama. Oke. Lihat Didi, mana yang lebih enak dilihat? Yang kedua. Kenapa? Karena kata seorang psikolog yang sudah melakukan penelitian, 65% orang itu akan memahami apa yang kita sampaikan secara non-verbal. Non-verbal. Artinya apa? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Jadi boleh kita susun strukturnya, tapi kalau misalnya kita seolah-olah macam membaca atau menghafal, itu nggak enak jadinya kawan-kawan. Seperti yang Didi tadi contohkan di pertama itu jadi nggak enak gitu. Jadi nggak dapat dia momennya itu. Kesan pertama begitu menggodanya nggak dapat. Waktu saya mahasiswa, saya pernah gagal total teman-teman. Tapi karena kegagalan saya itu membuat saya banyak belajar tentang kepemimpinan. Karena setiap orang di ruangan ini pasti punya pengalaman masing-masing. Hari ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana proses kepemimpinan itu bisa merubah hidup kita. Ini tadi sudah saya contohkan juga kan. Kalau misalnya ngomong gini aja, gitu ya. Oke, contoh yang lain ya. Waktu apel, saya gerak nggak? Ingat nggak? Saya gerak nggak tangannya? Gerak. Ya. Mohon izin nih, harus kita contohkan ya. Yang lain gerak nggak? Nggak, bukan saya bilang tidak bagus, tidak. Secara teori, bahasa nonverbal, bukan apa yang kita sampaikan, itu ditangkap sama orang. Jadi kalau misalnya ini nanti teman-teman mau pakai skrip ini, ngomongnya masih kaku saja seperti ini, ya itu salah. Ya, jadi nanti linknya semua setelah kita perbaiki kita kirim ke teman-teman. Yang di Zoom ada yang mau coba tampilkan kamera, kemudian coba latihan di Zoom juga bisa, ya, pakai tangan gitu ngomongnya. Jadi nanti waktu presentasinya gitu ya, presentasi Apko atau nanti Pak Diki kesempatan jadi pemateri atau ngomong di Zoom, ya gerakkan tangannya. Jangan kaku kayak gini, duduk tegak ya kan, kaku enggak. Itu enggak banget gitu. Makanya saya biasanya kalau Zoom, kalau mau dapat kesempatan ngomong, saya duduknya mundur. Supaya apa? Paling nggak setengah badan kelihatan, tangan saya nampak di sini. Presiden Indonesia ngomong gerakkan tangan nggak? Siapa yang gerakkan tangan? Yang gerakkan tangannya teman-teman paling ingat. Di antara presiden lah, misalnya dari kapan ya? Kalau Habibie mungkin udah lupa. Mungkin dari Megawati. Siapa ya? SBY. Ya, SBY itu yang paling sering gerakin tangan. Kenapa? Dia mungkin belajar public speakingnya dengan bahkan pidato pun itu sebenarnya gerakan tangan. Nggak percaya? Coba tengok pidato Bung Karno. Nanti pulang sampai rumah, lihat YouTube pidato Bung Karno. Ya. Oke, ini nanti kita perbaiki dulu ya kawan-kawan. Ada yang mau latihan lagi? Pak Diki mungkin? Dapat skripnya? Ya nggak harus di sini ya. Pakai Chat GPT, pakai apa juga boleh. Tapi silakan nanti diperintah. Kalau ini kan sudah saya taruh perintahnya, jadi dia tinggal ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan perintah itu tadi kan gitu ya. Oke. Mana zoomnya ini ya? Stop share screen. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kawan-kawan juga kalau yang di Zoom, kalau mau bertanya, chat di kolom komentar juga boleh. Nanti coba kita jawab. Ada? Ada? Pas? Pas? Ya. Kenapa? Pas? Clear? Jelas ya? Jelas. Kan nggak mungkin kita ngomongkan. Kapal selam itu besar. Kapal selam itu besar. Salah ini ya. Ya.
Makanya itu tadi kenapa saya bilang cermin itu sangat bermanfaat. Karena kita sambil latihan ngomong, harus lihat gimana gerakan kita gitu. Tapi kalau saya bilang kapal selam itu besar, masuk ya. Dan jangan gunakan gerakan yang tertutup. Jangan mengepalkan tangan, itu jangan. Makanya tangannya dibuka saja. Ya, kalau mengepalkan tangan jadi mau berantem nih. Oke. Sampai sini jelas ya, teknik yang pertama ya. Ya, jadi mulai pulang dari sini kalau disuruh presentasi jangan lagi bilang nama saya ini saya mau presentasi tentang ini. Oh, no. Ya. Kasih cerita, kasih kutipan. Ya. Kasih pantun, Pak, kalau ininya pantun. Iya kan? Kalau misalnya lagi materi ini Pak Diki, materi apa? Materi misalnya kalimat efektif gitu kan. Bingung kan, Pak? Buka ChatGPT, Pak. Buka AI, Pak, tanya. Saya mau ya. Jangan biarkan diri kita itu diperalat sama AI, tapi kita yang harus memperalat dia gitu. Membantu kita dalam setiap pekerjaan. Ya. Oke, lanjut Bang. Slide-nya Bang. Oke. Ya, ini tadi. Vokal variety. Ya. Jangan heran kalau Dokter Ivan di rapat tuh ngomongnya keras. Kenapa? Karena nggak ada pengeras suara waktu di rapat. Dan itu saya nggak marah sebenarnya. Cuma intonasi suaranya itu keras. Ya, besar. Itu untuk emphasize. Emphasize itu ya menarik perhatian gitu. Ya, tapi kalau misalnya pelan gitu kan ya berdua aja ngomong berdua tuh pelan supaya tampak intim atau apa gitu. Tapi kalau di orang ramai ya harus keras gitu kan. Besar dia suaranya. Ya, pitch. Ya kan? Kapal selam itu besar. Kapal selam itu besar. Gak sesuai kan? Tapi kalau kapal selam itu besar. Besar penekanannya. Besar. 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 Beda ya. Pause. Ya. Stop di tempat-tempat tertentu. Ketika kita mau ngasih penekanan di situ bahwa itu penting. Ya. Sebenarnya ada 10. Cuma kalau kita contohkan 10 nanti nggak sempat. Ya. Oke. Ada yang mau latihan? Ada yang mau latihan? Ya, harus latihan lah ya. Nggak enak lah kalau saya aja yang ngomong. Ya, teman-teman yang ngomong ya. Ya, izin deh, abang lagi yang share screen. Tadi nggak terkirim ini slide-nya. Oke. Siapa yang mau duluan? Kan nggak ada yang salah, namanya belajar. Siapa yang mau duluan? Bang Misbar? Ya, Bang Misbar aja duluan ya. Oke. Sepakat ya, Bang Misbar duluan ya. Oke. Apa kira-kira ini? Apa kira-kira challenge-nya ini, Bang? Yang di Zoom ada yang mau? Boleh ya. Kedengaran kok suara teman-teman di sini. Oke. Kelihatan belum? Oh, nggak bisa ini, Bang. Yang Zoom-nya tampilin di tempat Abang, Bang. Nah, ya, kameranya juga mati tuh, Bang. Atau ke Abang tuh kameranya. Oh, ke peserta ya? Gak apa-apa, tampilin ke Bang Miswar aja biar teman-teman yang di Zoom kelihatan juga. Ya. Ayo Bang, jangan ini Bang. Enggak ini latihan, latihan, latihan. Yo, nanti gantian. Semua ya, sepakat ya. Semua harus coba ya, olah vokal ya. Karena kalau mau presentasinya efektif, vokalnya juga harus baik. Ah, mudah kok. Jangan pramugari ya, pramugara. Nanti pramugari pula suaranya. Pernah naik pesawat? Siapa yang udah pernah naik pesawat? Nah, duluan berarti. Ya, coba announcement pramugari. Pramugara, jangan pramugari ya. Berdiri Bang. Ya, tunggu, nggak kelihatan. Kalau nggak berdiri nanti nggak keluar suaranya. Ya. Seolah-olah megang telepon, kan biasanya gitu ya pramugari ya. Nah, tapi coba intonasi suaranya diubah gitu, sesuai yang pernah didengar di pesawat lah. Nah,
Selamat malam pada tamu. Selamat malam pada tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Cendrawasih Air dengan penerbangan nomor ID 14045 dengan tujuan Bekasi. Tujuan Bekasi akan kita tempuh dalam waktu 5 bulan dengan ketinggian jelajah 42.000 di atas permukaan bumi. Terima kasih. Nah, tepuk tangan. Iya. Yang mana kira-kira? Udah mirip? Udah bisa jadi pramugara? Coba, Bang Miswar. Iya, cepet Bang. Atau Abang mau yang berikutnya? Kita kasih yang berikutnya. Aduh, kok nggak kelihatan? Mana tadi dia? Nah, nih. Pernah naik kereta api kan? Pernah ya? Ayo, coba Bang. Sambil berdiri Bang. Kalau duduk dia nggak keluar ininya Bang. Nggak keluar. Ya atasnya bisa ditaruh. Kuenya kalau mau dimakan makan ya. Sisain barang 10 aja. Pernah naik kereta api kan Bang? Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Ayo coba. Mohon perhatian, saat lagi kereta api Serayu akan tiba di stasiun Cimahi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cimahi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya, saya percaya dia nggak pernah dengar. Saya percaya dia nggak pernah dengar. Ya, saya nggak percaya dia nggak pernah dengar. Coba Desmond, pernah dengar ya? Nggak pernah juga. Oh, di 2 minggu yang lalu dia baru pulang. Coba di. Ya, 2 minggu yang lalu pernah dengar announcement ini ya? Nah, coba. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta api Serayu akan tiba di stasiun Cimahi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cimahi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikut. Tepuk tangan. Oke, ini kita kasih dengar yang ini ya. Kita kasih dengar coba ya. Bisa nggak nih ya di sini ya? Tunggu. Ini sound saya. Sebentar ya. Nah, saya stop. Yang kami hormati. Sesaat lagi. Stasiun Gambir menuju stasiun akhir Garut dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Cibatu, Panaraja, dan Garut. Terima kasih. Dear passengers. Nggak pernah dengar ya? Masa nggak pernah dengar ah? Dengar tapi nggak pernah diperhatikan dengan seksama ya. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Ini ya teman-teman yang di Zoom juga ya, silakan coba kita ulangi ya. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api akan diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Garut dengan pemberhentian di stasiun Bekasi. Kita tadi belajar apa? Penekanan. Penekanannya di mana? Nama stasiun. Jadi nggak boleh monoton bacanya. Kenapa? Orang mau menginformasikan nama stasiunnya. Kenapa? Karena itu informasi utamanya. Jelas. Mau coba lagi? Ya, coba Kak. Ya. Ya. Hah? Ya. Yang di Zoom ada? Yang di Zoom ada? Mau coba? Ya, ada yang mau coba yang di Zoom? Enggak. Yang di Zoom pada malu-malu semua yang di Zoom. Iya.
Ya, ada yang mau nyoba yang di Zoom? Ya, Christine mau coba pakai suara aja. Nih kita tampilin lagi ya yang tadi slide-nya. Oke. Jadi yang lain itu dibacanya ya sama dia nadanya. Kayak gitu dong ya. Hah? Pakemnya gitu, cara ngomong apa kayak gitu. Iya. Iya, memang ada apanya gitu. Penekanannya itu di info ininya. Kayak gitu sama. Iya. Coba kita putar yang bandara ya. Ini kita tunjukkan yang bandara ya. Oke. Ini saya putarkan yang bandara. Bentar ya. Semalam. Betahamu. Betahamu ya. Perhatian-perhatian, para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA328 tujuan Surabaya, Kan tetap ada penekanannya. persilakan naik ke pesawat udara melalui pintu A12. Sebelum dia nyebut Attention, please. nomornya Passengers ditekan. of Garuda Indonesia on flight number GA3282 to Surabaya, please boarding from door A12. Thank you. Oke, clear? Jadi nadanya nggak boleh sama. Orang tidur pasti semua nanti kalau nadanya sama. Ngantuk. Ya, itu dia teknik yang kedua. Mau coba lagi? Ini banyak latihannya. Nah, ini Bang Miswar nih bisa nih. Saya yakin nih bisa nih. Saya yakin bisa nih. Nah, ini iklannya kan volume up. Volumenya naik. Ya kan? Kan? Bisa. Iya. Coba bang. Berdiri lah bang. Ya? Nah, kita dengarkan dulu. Gak apa-apa. Kita dengarkan dulu. Ya, sebentar ya. Ya, ini dia iklannya. Yang mana ya? Nah, ini. Wah, ada iklan juga. Bukan ini ya. Ini susah. Bukan ini susah ini. Ini. Oh, salah. Bukan. Yang ini. Itu Bangladesh. Mana ya? Bukan yang ini juga. Indomie ayam geprek. Bukan. Beda. Mana ya? Yang mana itu ya? Ya. Tapi itu yang lama iklannya kan? Oh iya, tapi itu kayaknya yang ayam geprek kan itu kan? Katanya keren. Nah, ya itu. Geprek. Kebatannya Indomie ayam geprek. Indomie habis ayam geprek. Kebatannya keren. Kebatannya keren. Pedasan bawangnya bikin lo merebeleng. Indomie habis ayam geprek. Gepreknya bikin semangat. Nah, itu yang volume up itu artinya volume suaranya dinaikkan gitu. Untuk di poin-poin yang informasinya gitu. Indomie orang siapa yang nggak kenal kan? Tapi habis ayam geprek. Coba bang, nggak harus sesuai ini. Ya boleh coba. Kan makin dengar makin nggak ini kan. Tapi kalau misalnya coba volume up, gaya abang nggak apa-apa. Mana tahu nanti disewa jadi voice over Indomie nggak masalah kan? Indomie hype habis ayam geprek. Indomie hype habis ayam geprek. Gepreknya bikin semangat. Ya. Volume up, volumenya naik. Nah, yang berikutnya siapa? Rido lah ya. Coba ya Do. Yang berikutnya nggak ini Do. Ada lagi. Semangat ya. Slide selanjutnya ya Do.
Ya. Wah, ini apa ya? Oh, ini nggak jalan ya videonya ya. Open source for masih. Mana tadi ada yang komen ya? Sorry sorry sorry. Itu tadi. Oh ya, ya dong, Indomie yang tadi dong. Masuk aman yang ini kan itu enggak bisa. Yang masuk ke telinga. Gimana dong? Cek cek. Harus berdiri dia. Kalau nggak nanti suaranya dari perut. Ya inilah. Iya. Belum pernah dengar. Ini nggak pernah dengar. Itu dia udah paham tuh dia. Aku yakin kalau intonasi Bang Wisor udah paham. Nah, pahamnya cuma lihat volume deep-nya aja kan. Volumenya dalam gitu. Suaranya didalamkan. Enjoy your music. Jadi teman-teman, ya kami belajarnya kayak gini juga sama. Gitu. Gimana Bang? Coba contohin Bang. Momennya sekarang Bang. Digabung lah. Ikut-ikutan dia. Momen jadi momen. Pak Diki mau coba? Yang mana? Yang mana? Dikasih pilihan. Kereta api. Kereta api, oke. Kereta api, nah, silakan. Dok, si mau dia. Ya. Mohon perhatian. Sesaat lagi kereta api Serayu akan tiba di stasiun Cimahi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cimahi, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikut. Pak Dik, ini udah tahu kan Pak Dik? Nanti nge-MC sekali lagi harus gitu Pak Dik. Biar jadi MC kondang. Iya. Ayo dong, ini dong. Panjang kali atau pramugara dong. Ayo dong. Ya. Ya, kamera. Ayo dong, biar kawan-kawan lihat dong. Pada tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Cendrawasih Air dengan penerbangan nomor ID 14045 dengan tujuan Bekasi. Tujuan Bekasi akan kita tempuh dalam waktu 5 jam dengan ketinggian jelajah 42.000 di atas permukaan bumi. Terima kasih. Nah, bagus kok. Bagusnya. Iya. Silangit ya. Mirip sama yang disilangit. Oke, ada lagi yang mau coba? Udah 2 teknik kan? Oh ya, belum ya? Enggak mau. Oke, siap. Kawan-kawan ada yang mau coba yang di Zoom? Malu-malu semua kayaknya yang di Zoom. Ada yang mau coba yang di Zoom? Ya. Ada enggak? Oke, kalau enggak ada, pas ya. Ya, jadi kawan-kawan, jadi kita lagi enaknya zaman sekarang kayak gitu, kita bisa buat hal-hal tertentu supaya bisa bantu kita latihan, ya kan? Nah, kenapa kita nggak bisa vokalnya, ya, terus ininya, intonasinya, kemudian tone-nya, volumenya, karena gemetar biasanya. Ya, paling sering ya, apalagi kalau misalnya baca teks. Ya Pak Dik ya. Terakhir masih gemetar kan Pak Dik? Terakhir masih gemetar kan Pak Dik? Kalau di orang baru kemungkinan. Iya, kalau di Muhammadiyah udah enggak ya. Nah, jadi
Seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena ya tadi kita kurang persiapan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman grogi ya, jadi nggak keluar itu suaranya ya. Ini ada bisa teman-teman buat, kita udah buat juga ya di sini. Nanti dikasih link aksesnya sama juga macam tadi. Coba saya share screen ya. Mana tadi? Mana zoomnya? Zoom. Oke. Ini untuk teman-teman ya, bisa dilihat di sini ya nanti teman-teman yang di Zoom, supaya bisa membantu mengurangi grogi atau rasa canggung. Ya, itu ada di situ. Ini saya share screen lagi. Oke. Ya. Jadi supaya bisa keluar suaranya, ya sama semacam tadi, plan ya kan, materinya harus dikuasai. Ya. Siapkan contohnya, antisipasi pertanyaan, kenali audiensnya, siapa audiensnya, latar belakang, tingkat pengetahuan. Kira-kira apa nih ekspektasinya mau datang kemari gitu kan. Kalau kawan-kawan mungkin takut dimarahin Dokter Ivan ekspektasinya gitu kan, padahal nggak ada yang marah juga. Yang rugi juga nggak saya, yang datang satu juga nggak masalah sebenarnya kan. Gitu kan. Survei lokasi, ya, saya bilang, saya contohin ya. Saya nggak survei kemarin, ternyata ya salah kostum kan. Kalau di sini saya udah tahu, oh, agak panas nih, nggak mungkin saya pakai jas, sudahlah. Gak usah pakai sepatu juga saya, karena ruangannya nggak boleh pakai sepatu gitu kan. Nah, ya, seperti itu pencahayaan ya. Nah ini kalau teman-teman klik, dia bisa kasih tahu nih, tutup mata, tarik nafas dalam. Ya, nah, bayangkan. Jadi pikiran kita itu apa yang kita pikirkan, ya. Semakin kita berpikir bahwa kita bisa melakukannya dengan jelas, ya bisa. Kalau nggak pakai slide, gimana kira-kira ya? Biasanya itu saya cantolin tuh materinya. Jadi saya buat materi, ya, misalnya yang kemarin lah ya, yang terakhir ya, materi bekam itu, kapan kita berbekam itu saya cantolin tuh Pak. Ya, tadi malam cantolan saya nggak datang. Satu cantolan saya nggak datang tadi malam. Nah, biasanya dia datang. Dan saya selalu cantolin ke dia karena dia selalu nanya, Bang Dawe. Iya, Pak Dawe. Saya selalu cantolin materi saya ke dia gitu. Jadi waktu saya nggak ngeliat dia, saya kok nggak ada ya gitu. Padahal persiapannya di rumah tuh kalau ngelihat wajahnya bilang gini gitu. Itu bisa dicantolin. Ya. Nah nih, bisa sambil tutup mata ya kan, sebelum mulai presentasi nih kasih afirmasi positif. Ya. Afirmasi positif. Kalau teman-teman suka lihat stand up komedian, mereka tuh punya caranya masing-masing untuk melakukan ini. Ya. Ada yang sambil merokok di WC, ada. Ya. Ada yang sambil latihan teknik vokal. A, I, U, E, O, Ba, Bi, Bu, Be, Bo, ya kan? Atau ya, nih latihan pernapasan. Ini harus diingat nih, 4, 7, 8. Ya. Tahu? Ya, tarik napas 4 detik atau 4 hitungan, tahan 7 detik, keluarkan 8. Gini kira-kira contohnya. Boleh dicoba. Enak sekali. Ya, coba. Silakan. Cobalah. Jangan mencucum buangnya. Bibirnya harus dikatupkan waktu buangnya. Tarik napas. Iya, kalau susah tidur juga boleh. Ya. Nah, ini perenggangan boleh putar bahu, berdiri tegak, minum, ya, senyum, kontak mata, lupa materi, tarik napas, tenang. Ya. Kalau ada yang nggak bisa dijawab, oke, saya pelajari dulu, nanti saya sampaikan kepada Anda, mungkin melalui media apa kalau nggak jumpa lagi. Biasanya juga kalau di masjid, oh nanti saya jawab pertemuan selanjutnya, benar ya Pak Dika? Pernah ya? Jadi nggak usah grogi kita gitu. Ya sadar aja kita juga punya kekurangan, kita nggak manusia sempurna kan gitu.
Kalau mau tracker silakan. Ini hari pertama, hari keempat sama ya. Latihan di depan cermin, direkam sekarang, latihan dengan keluarga. Tarik napas dalam, pause, senyum, minum air ya. Kawan-kawan udah minum air, pematerinya nggak dikasih minum nih dari tadi. Ya, canda ya. Jika blank, lihat slide berikutnya, tanya ke audiens, kembali ke poin utama. Tahu kerjaan saya yang paling sering apa? Kalau dengar orang presentasi, ngitungin berapa kali dia bilang Ya, itu namanya filler word. Gimana cara ngilanginnya? Latihan. Kalau kawan-kawan nggak latihan, susah hilangnya. Pasti banyak E-nya. Kemarin waktu rekaman berapa banyak E-nya, Ri? Ada yang sampai 10 kali tag? Nggak ada. 5 kali tag? Ada. Kenapa? Lupa. Lupa ini, skrip. Ya. Kenapa lupa skrip? Pasti ini. Ya, padahal itu cuma direkam kamera. Kawan-kawan. Belum lagi nanti di hadapan penguji ya yang udah pernah skripsi bisa ngerasakan kan gimana ketegangannya ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada? Gimana cara ngilanginnya? Oke, kita tunjukin gimana cara ngilanginnya ya. Cara ngilangin apa tadi? Eh, itu namanya filler word. Itu cara ngilanginnya. Ya, lip trill. Dok, nggak tahan sampai 2 menit. Ya udah stop dulu baru lagi. Tong trill. Kayak mana tong trill? Rrrr, rrrr, rrrr. Jerahang. Tang twister. Kepala diparut, kepala diurut. Salah kan? Iya, sengaja ngetes fokus. Cuma dia yang fokus. Aku nggak bilang kelapa tadi, kepala diparut. Aku bilang sengaja. Ya, ya 1.000, 2.000, 3.000, 4 biru. 4 biru. Salah ya. Ya. Nah, terus ya. A, I, U, E, O. Lafalkan huruf dengan maksimal. Itu maksudnya ya. Vocal warming. A, I, U, E, O. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Harus kuat itu. Ya. Kapan? Sebelum presentasi. Supaya apa? Supaya filler word tadi yang U, berkurang. Bisa dites Pak Dik nanti. Ya. Kalau orang ini jarang nih Pak Dikin mungkin nanti yang lebih sering kan jadi MC kegiatan atau apa ya, atau sebelum kelas ya. Dok, dokter gitu juga. Ya dulu saya gitu juga. Karena di buku ini diajarin, di setiap akhir babnya tuh diajarin. Di buku Dale Carnegie ini diajarin di setiap akhir babnya. Yang Tristor dan lain sebagainya ya. Oke. Saya stop share screen. Sampai sini ada yang mau ditanya? Pas. Ya. Karena ini yang terakhir-terakhir ini isinya teknik semua. Oke, buka yang terakhir Bang. Teknik ketiga. Udah 2 tadi kan? Yang pertama tadi apa? Ada yang ingat? Opening yang memukau ya. Kesan pertama begitu menggoda. Berikutnya terserah kepada Anda. Oh, tadi udah saya jelaskan ya. Jangan ditutup, dibuka. SBY itu kalau ngomong. Gini nggak? Ya, dibuka tangannya. Tangannya nggak boleh tutup, nggak boleh dikatupkan gini. Ya. Ada beberapa teori menyatakan anggap saja di sini ada kotak bayangan. Jadi rentang tangannya juga nggak boleh terlalu gini. Kenapa? Ini kalau ketiaknya basah nampak. Ya, basah nggak? Belum. Nggak benar. Nggak boleh lebar gini gitu. Jadi kalau ada yang presentasi sampai lebar gini ya boleh lebar tapi jangan diangkat segini. Boleh. Misal contohin kemarin tuh saya ikut ESG kan. Pak Ari Ginanjar Agustian tuh pasti melebar gini tangannya nyontoin. Karena di ESG itu kan suratnya itu ada surat asam. Demi matahari, demi jiwa,
demi semesta. Jadi dia harus mutar gitu waktu itu ya. Tapi secara tekniknya itu anggap aja di sini ada kotak selebar tangan kita ini, tangan kita nggak boleh keluar dari situ. Apalagi kalau di zoom kan, kalau di zoom nanti ya susah kan jadinya. Ya, kalau di zoom susah. Eye contact. Nah, jangan cepat kali habis dari sini, shot pindah. Enggak. Nah, sini, sini. Sini. Jangan gitu, enggak. Lihat ke sini 35 detik, baru pindah kemari, baru pindah kemari, pindah kemari. Perhatikan saya waktu ceramah Pak Dik. Saya pasti nggak cuma ke tengah aja ngeliatnya. Nanti saya pindah ke kiri Pak Dik, sebentar. Saya pindah ke kanan. Makanya yang edit susah tuh. Yang edit video susah kadang. Yang diambil tuh yang lihat ke kamera aja ya kan. Bener nggak? Ya, oke. Kemudian kalau kita gerak, gerakannya itu harus punya dampak, bukan gerakan yang asal. Kalau ini kalau teman-teman enak, saya nggak perlu gerak ke sini. Kalau misalnya forumnya besar nih, penuh satu ruangan, gimana kita gerak? Atau waktu ngajar ya kan Pak Dik, gimana kita geraknya? Kapan kita harus ke sisi sini, kapan kita harus ke sisi sini, itu juga harus ada. Power posing. Power posing itu bagi. Supaya otot-ototnya relax. Apa istilahnya? Pemanasan. Ya. Sebelum mulai presentasi itu perlu. Saya ada pemanasan, ada pemanasan saya ngangkat air, ngangkat kue itu pemanasan saya anggap. Enggak ya, canda. Udah, itu aja. Kalau teman-teman bisa, pasti presentasinya jauh lebih bagus. Berapa lama latihannya? Tergantung teman-teman. Latihannya berapa banyak. Ya. Take home message. Saya cuma tunjukkan caranya aja. Pilihannya ada di kawan-kawan. Pilihannya ada di kawan-kawan. Ya. Tapi manfaatnya saya udah tunjukkan juga tadi. Ya. Presentasi kita bagus, orang percaya sama kita. Mana tahu waktu latsar karena presentasinya bagus jadi peringkat pertama. Ya, nggak tahu kan. Atau Pak Diki, ya kan, ada lomba pidato, menang juara 1. Kenapa? Karena presentasinya bagus. Ya itu pilihannya di teman-teman, bukan di saya. Tugas saya cuma menyampaikan teman-teman yang menjadikannya sebagai aksi nyata. Kalau saya nggak pause yang barusan, saya pasti akan ngomong Makanya ada beberapa jeda. Karena itu tadi, karena sudah dilatih supaya nggak ngomong Kalau nggak latih, pasti saya ngomongnya kan banyak jejalanya tadi kan. Itu karena saya berpikir apa nih mau ngomongin yang selanjutnya, itulah dia. Gitu. Oke. Selesai materinya. Next, pasti kosongnya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Silakan ya, yang di Zoom, kalau ada yang mau ditanya, silakan diketikkan saja di kolom komentar. Insya Allah nanti slide akan dibagikan ke semuanya ya. Oke, ini ada yang bertanya, strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menjaga perhatian audiens selama presentasi kita berlangsung? Mungkin bisa ditampilin pertanyaannya di Zoom deh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi yang paling sering kami lakukan kalau misalnya audiensnya itu mulai tidak memperhatikan kita, itu adalah berinteraksi dengan audiensnya. Salah satunya itu dengan bertanya kepada audiensnya. Ya, tapi diusahakan pertanyaannya itu pertanyaan sederhana, ya, bukan yang bikin dia gelagapan nggak bisa jawab. Ya. Jadi jangan heran tadi kalau kalian main handphone tiba-tiba saya tanya. Ya, itu dia tekniknya. Supaya apa? Supaya audiensnya tetap fokusnya sama kita. Tapi kalau misalnya di 30 detik pertama kita udah bisa ambil atensinya ya atau kita bisa ambil apa istilahnya? Perhatiannya gitu ya. Yang berikutnya ya udah pasti dia bakal nengok kita. Apalagi kalau misalnya dia sampai ke
suatu kondisi yang disebut sebagai wow. Dia kagum. Oh, ada ya Dale Carnegie gitu. Ada yang kagum nggak tadi? Nggak ada ya kayaknya ya. belum ya. Uh, ya, berbeda dengan saya mungkin ya. Waktu itu saya pertama waktu dikenalkan Dale Carnegie, ya, coach saya itu datang ke kampus untuk ngasih materi tentang public speaking, ya, 2010 itu. Dia datang ke kampus, dia ngasih materi public speaking, terus dia bilang, ya, Dale Carnegie. Akhirnya saya dari itu menyukai tokoh-tokoh. Ya. Jadi kalau di kepemimpinan tuh ada John C. Maxwell, ya, tokoh-tokoh gitu. Sampai akhirnya baca riwayat hidup dan lain sebagainya, itu termasuk salah satu yang sini. Jadi tekniknya, ya, kalau ditanya strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menjaga perhatian audiens, kalau misalnya sudah ada yang nggak memperhatikan kita bertanya. Atau kasih yang namanya ice breaking. Itu juga bisa di tengah-tengah ini. Ini belum ada ya. Karena makan terus dari tadi, nggak mungkin saya kasih ice breaking, nanti muntah. Ya, teman-teman yang di sini makan terus dari tadi soalnya. Ya, nggak mungkin saya kasih ice breaking, nanti muntah. Ya, nah, jadi ya kita juga harus, ya itu tadi. Saya karena sering, jadi tahu kan, oh ini kayaknya masih perhatian, oh ada yang udah mulai banyak ngantuk, tapi makan terus kok, udah aman lah itu kan. Nah, enggak, maksudnya gitu, karena saking saya aware, atau saya, apa istilahnya ya, memahami kondisi lingkungannya, jadi nggak perlu ice breaking. Kecuali tadi Rido ada 2 kali nguap di awal-awal. Ya, habis itu saya ajak dia latihan kan, kenapa dia nguap sebelumnya 2 kali di awal. Ya itu kelihatan loh. Enggak, ini kan untuk belajar, supaya teman-teman yang di Zoom juga tahu kan. Jadi termasuk tadi itu kawan-kawan, kenapa saya suruh Rido, karena dia sebelum tadi saya suruh dia nguap 2 kali. Ya, jadi kan daripada kita, misalnya lah di kelas juga kan Pak Dik, daripada kita marahin dia, jangan ribut di belakang gitu, enggak, ajak aja dia ke depan yuk, coba yang dilibatkan interaksi gitu. Ya. Daripada kita marahin dia gitu kan, kenapa ribut di belakang, ya, mungkin Pak Diki nggak gitu lah. Nah, jangan ribut ya gitu, daripada bilang gitu, bagus kita libatkan dia dalam interaksi. Salah satunya dengan apa? Ya, itu tadi kan, melibatkan tadi atau bertanya pertanyaan sederhana yang bisa dijawab 1 kata atau 2 kata gitu. Ya. Apakah masih mengucapkan salam atau langsung ke topik ya? Boleh mengucapkan salam, tapi kalau bisa memperkenalkan diri kita setelah menyampaikan fakta, cerita, sesuatu yang menarik tadi itu, yang ada tekniknya di situ. Ya, saya tadi tetap salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap salam kan? Seperti itu. Ya. Baru sampaikan, jangan bilang saya Christine, siapa panggilannya? Christine atau Natalia? Ya, saya Christine, saya mau presentasi dengan ini ya. Jangan seperti itu, cerita dulu. Storytelling ya. Sampaikan konteksnya apa ya. Kalau tadi Bapak mau ngajarin tentang pantun, pantun dulu. Gitu. Atau apalagi materi yang selanjutnya kira-kira Pak? Kalau Teks itu tes deskripsi. Ya, udah. Bawa roti, Pak. Ini yang terpikir di saya. Bawa roti, deskripsikan dulu rotinya. Iya, Bapak jelasin. Ya. Baik anak-anak, itulah deskripsi rotinya. Hari ini kita akan belajar tentang tulisan deskriptif. Habis itu rotinya makan. Sebelum saya mulai, saya sarapan dulu ya. Gitu. Boleh? Gak apa-apa kan? Ya, bercanda aja. Daripada Bapak langsung, ya, selamat pagi anak-anak, kita absen dulu ya. Gitu. Nggak ada impact-nya gitu, nggak ada dampaknya, nggak ada sesuatu yang menarik gitu. Kalau kita udah gagal, nggak berhasil, selesai urusannya. Entah kemarin ngapain dulu saya di waktu di kelas sebelum mulai materi. Cerita ya. Oh saya pamer, ya Pak Dik, saya pamer. Saya ngajar kemarin Pak Dik, ya. Setelah salam, ya ini jawab pertanyaan tadi ya. Setelah saya pamer. Saya pamer Pak Dik. Karena yang saya ajarin itu anak kelas 3 SMA. Saya pamer, setelah salam saya pamer. Terus baru saya bilang sama mereka, sedihnya, saya bilang, mayoritas dari teman-teman yang duduk di bangku ini, belajarnya itu belajar keras, bukan belajar cerdas. Itu saya bilang. Saya pamer waktu itu. Apa yang saya pamerin, saya punya 2 anak les privat,
saat ini dua-duanya sedang menempuh pendidikan di STIN, Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen Negara. Sekolahnya dulu di Labura. Bagaimana menghadapi audiens yang kritis? Teknik apa yang paling efektif untuk tetap tenang dan meyakinkan? Jawablah semampu kita. Kalau kita nggak mampu, ya sudah, kita sampaikan aja. Nanti saya akan coba perhatikan dulu, atau saya akan coba searching dulu. Ya, kalau ada ini kasih nomor telepon kita, ya jawab via WA. Kalau saya seperti itu sih. Dan alhamdulillah, kalau di Masjid Taqwa sini kritis-kritis pertanyaannya. Ya. Tapi bagi seorang presenter atau orang yang menyampaikan presentasi yang baik, di rumah tuh udah dipikirkan apa kira-kira pertanyaan yang paling sulit dari peserta hari ini gitu. Itu udah dituliskan. Ya. Dan sekarang tuh gampang kali. AI itu bisa bantu kita. Ya. Ini saya bongkar aja rahasianya. Dokter Ivan persiapan nggak sih untuk hari ini? Sangat persiapan. Sebenarnya persiapannya itu kalau saya sedetail ini. Ini izin saya share ya. Tapi nggak harus saklek mirip seperti yang disiapkan. Ada AI kan? Ada AI kan? Ada. Azan. Ya. Jadi kalau misalnya, kelihatan ya di situ tadi ya. Kalau misalnya kita persiapan detail sampai kita ancang-ancang apa pertanyaan yang paling ini, ya kita bisa dengan tenang aja ngadepinnya. Oke, terakhir nih. Ya, nanti kalau ada pertanyaan yang lain disampaikan aja. Boleh kok disampaikan melalui Didi juga boleh karena Didi yang nyuruh kalian gabung kan. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang pertama terima kasih teman-teman udah mau dengerin saya. Ya, mungkin yang berikutnya kita buat di rumah sakit aja kayaknya ya. Ya, tentang komunikasi efektif untuk berhadapan dengan pasien dan keluarganya, ya, atau delivery bad news, ya. Tapi percayalah, teknik yang tadi itu bukan saya yang ciptain semua, enggak. Saya juga belajar dari orang lain dan guru dari gurunya ya ini. Ini kalau mau kenal namanya Dale Carnegie. Ya, ada sekarang juga di Indonesia ada namanya Dale Carnegie Institute. Ya. Mungkin itu saja. Take home message-nya, selamat berlatih. Ya. Berapa lama? 5 menit aja tiap hari, cukup. Ngapain dok? Di depan cermin aja. Apa yang mau diomongin? Kerjaan sehari-hari aja. Ya kan dok? Misalnya, ulangin, kayak mana cara minta tanda tangan dokter Ivan ya gitu. Ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja kita akhiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.